Saya meminta Anda untuk mengerjakan tegangan di bawah titik B, di mana posisi B berada pada sejarak 1 meter ke bawah dan ke kanan dari pojok kanan bawah dari bidang yang memikul tegangan terbagi rata 20, bisa ganti satuannya kilonewton per meter persegi ya. Supaya sama dengan nanti, karena kita akan mengerjakan dengan cepat ya, dengan menggunakan aplikasi. Nah, saya juga sudah memberi bantuan garis bantu. Nah, garis bantu saya nanti kalau ada kasus yang lain, Anda juga harus pandai membuat garis bantu. Di awalnya belum ada tulisan yang warna biru ya, hanya yang merah ini semuanya. Yang merah ini ya, gambar merah ini B. Jadi saya memberi garis bantu dan penomoran warna biru. Garis bantu itu harus dibuat saling tegak lurus dan terkonsentrasi semuanya ke B ya. Terkonsentrasi semuanya ke B, karena B yang akan kita cari tegangan di bawah permukaan tanah sedalam 4 meter ini ya. Jadi memberi garis bantunya seperti yang saya buatkan ya, karena Anda mengacu kepada semua aturan yang telah dibuat oleh Florin, Steinbrenner, Westergaard, Newmark, Boussinesq ya, yang menyatakan bahwa itu semua sama teorinya. Jadi mencari tegangan di bawah permukaan tanah di salah satu sudut bidang segi 4 dengan beban terbagi rata penampang segi 4 Ki ya. Nah, seperti ini. Beban terbagi rata segi 4, ini Ki gaya perluas. Nah, ini salah satu sudut misalnya di sini. Nah, harus selalu terkonsentrasi seperti ini semuanya. Pada suatu kedalaman Z, sehingga ini akan kita cari sigma Z-nya. Itu berapa ya? Dengan bidang segi 4 berukuran A kali B. Bisa saling tukar ya kalau untuk ini. Karena kita akan menggunakan Newmark. Newmark itu dikembangkan catnya oleh Fadum. Dan bahkan Fadum sudah menerbitkan aplikasinya. Bukan Fadum ya, nama orang, seseorang, nanti bisa dilihat namanya siapa yang membuat aplikasi itu. Nah, yang dibuatkan di sana adalah dari Fadum ya, setelah dikembangkan. Setelah saya memberi garis bantu seperti yang warna biru, jadi semua diarahkan ke titik B, menjadikan B selalu di sudut ya, bidang segi 4 ya. Awalnya bidang 1 seperti ini, B-nya dari luar, jadi kita harus cari garis bantu yang saling tegak lurus, di mana B sebagai sasaran utamanya ya, garis bantu. Jadi kalau kita membuat garis bantu ya harus membentuk pola-pola segi 4 ya. Kalau ini garis bantunya seperti ini, berarti kita, kalau saya memberi bidang 1, 2, nah ini seperti ini 3, 4, berarti yang titik B untuk bidang ini berarti bidangnya 2, 4. Bidang yang ini berarti bidang 3, 4. Terus bidang yang ini 4 saja. Ya. Secara keseluruhan bidang 1, 2, 3, 4. Jadi Anda anggap penuh dulu, nanti kurangi yang kosong. Begitu prinsipnya ya. Dianggap penuh dulu, bidang 1, 2, 3, 4, dikurangi bidang 2, 4, dikurangi 3, 4. Nah, 3, 4 dipakai kelebihan 1, berarti harus tambahkan 1. Oleh karenanya formula untuk sigma B Ki kali K, ini K-nya kita kembangkan, ini K 1, 3, 4, kurangi K 2, 4, kurangi K 3, 4, plus K 4. Cara-cara yang ini tanda jabarnya mengikuti ya, di depan positif, 1, 3, 4 positif gitu kan, 2, 4 negatif, 3, 4 negatif, 4 ini positif. Jadi coret-coret aja 2 dengan 2 coret plus minus gitu ya. Bis tersisa K1, cek. Hanya 1 saja yang ada bebannya ini.
Kan berarti ini oke. Setelah oke baru Anda mencari nilai-nilai faktor pengaruh K-nya ini ya, faktor pengaruh K-nya. Nah, saya ajak coba, apakah Anda sudah menginstall apa sudah dipasang aplikasinya, bro? Sigma Set yang mana sih ya? Ini keluarnya ini nantinya soil stress increment, sigma delta sigma Z. Oh, nggak muncul sini. Soil stress increment. Nah ini ya, Anda sudah menginstall ini? Nih, sudah delta sigma Z, soil stress increment by Vadum ini. Kalau sudah ya kita tinggal ikuti ya. Coba Anda pijit. Coba bidang K134. Dapatnya berapa? K134 berarti bidangnya berukuran. Ini berarti ini 2, ini 1 berarti 3 ke sini 4 ya. Ini kan 3 ditambah 1 4. Coba dibuka aplikasinya. Sigma Sheet-nya. Seperti tujuannya untuk membaca Vadum. Nah, untuk membaca Vadum, Anda gunakan yang ini ya. Diambil. Nah, Anda nanti akan masuk ke menu seperti ini. Soil stress increment. Ya, Anda untuk menghasilkan nilai K, Anda gunakan yang ini. Kalau habis beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Anda gunakan yang nomor 2. Nomor 2 yang saya tandain di sini ya, di layar ini. Bukan. Di sana nggak ada tulisannya, di HP nggak ada tulisan nomor 2 tuh yang mana, bukan. Jadi saya tunjukin di sini yang warna biru ya. Di layar ini, layar PowerPoint nih. Ya. Gunakan yang ini. Nah, berilah data key-nya 1. Maka nanti Anda akan mendapatkan delta sigma Z itu sebagai K-nya ya. Karena delta sigma Z adalah Q kali K, maka kalau Q-nya sama dengan 1, maka K itu adalah delta sigma Z-nya. Oke, sudah? Udah, pilih, ikuti dulu supaya cepat nanti, karena Anda akan misalnya ini mungkin membantu nanti di UTS. Cepat aja. Oke ya, Anda sudah pilih nomor 2, coba kerjakan yang ini. Nah, tadi ya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Pak, K1234 nih. Kita mau mencari K1234. K134 ya. K134 berarti di situ kan ada B. B Anda isikan. Terserah mau bolak-balik sama saja ya. Misalnya B-nya 4. Nah, di sana L itu pengganti A. A-nya dalam hal ini berapa? 2 ditambah 1, 3. Ngerti ya? Misalnya ada B kali L tuh, ukuran pressure key. Yang warna apa sih bidang, warnanya warna kuning kehijauan. Kuning kehijauan, B kali L itu ukuran bidangnya B kali L. Panjang kali lebar, B kali L. Nah, kita kan biasa memberi tulisan A kali B. Nah, ini sama aja. Ini saya tuliskan sini. Ini Anda bisa mengambil B-nya jadi B besar. Gitu ya. A-nya sebagai L-nya. Oke, kita coba yang Q134 dulu nih. Jadi L-nya berapa? 4. B-nya 3, ya bolak-balik sama aja. B-nya 4. L-nya 3. Lalu Q-nya tulis 1. Z-nya 4. Udah? Kalau udah terisi 4, 3, 1, 4, Anda pijit calculate. Nah, keluar angka di bawahnya tuh.
0,15. Udah bisa? Betul? Coba kita kerjakan yang K24. K24 berukuran berapa nih? 24. 24 itu berukuran 1 kali 4. B-nya biarkan, kalau yang tadi Anda tinggal mengganti L-nya saja kan. L-nya berarti 1. B-nya udah 4. Jadi Anda tinggal edit aja. Keluar. Berapa tuh? K24. B-nya 3. Sorry. L-nya 1. Oke. Kalkulat. Keluar berapa? 0,0. 6. Oke. Itu K24-nya. Coba yang lain aktif ya. Karena nanti Anda begitu masuk UTS, disuruh membaca Fadum, ya silakan kalau mau manual. Lihat grafik lama itu. Udah aja pakai ini ya. Key-nya diambil 1 ya. Berikutnya K34. 34 berukuran 41 ya. 41. Tinggal ganti B-nya saja. Kalkulate. Nah, keluar. Keluarnya berapa itu? K34? Oke, cocok. Terus yang sekarang K4. 1, B-nya 1, L-nya 1. Nah, ini udah keluar. Berapa tuh? 0, berapa? 03. Ya, nah sekarang tinggal jumlahkan secara aljabar. Jumlahkan secara aljabar. Jadi ini 0,15 dikurangi 0,06 dikurangi 0,07 ditambah 0,03 sama dengan berapa? Ngerti nggak nih? Jadi 0,06 itu milik tanda aljabarnya minus ini ya. Minusnya lihat di sini nih, di pola ininya. Di depan K-nya ini. Jadi 0,15 kan positif nih ya. 0,15 dikurangi ini, dikurangi 0,06 dikurangi 0,07 ditambah 0,03. Hasilnya berapa? Udah? Nah, hasilnya berapa? Nah, oke, cocok. Nah, sekarang Anda tinggal menghitung sigma Z B. Artinya di titik B ya. Yaitu Q kali K. Q-nya 20 kN per meter persegi. K-nya yang tadi Anda dapatkan. Jadi 20 kali 0,05. Hasilnya 1 kN per meter persegi. Oke, sudah ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, oke, ngerti. Nah, sekarang Anda kan bisa, di sini kan di aplikasi ada yang langsung untuk mendapatkan nilai. Ini kan Anda satu-satu nih. Nah, kalau ujian begini harus satu-satu. Nah, karena saya akan mengecek Anda pemahaman Anda ya untuk membaca grafik atau mengambil nilai K. Nah, nanti kalau sudah mahir, Anda kan mulai berulang-ulang. Masih mending langsung. Nah, kalau langsung Anda bisa memilih yang mana tuh. Kalau posisi yang seperti B itu lebih cocok polanya yang mana coba? Nah, ini kan B nih, titik B di sini. Nah, kalau di aplikasinya Anda pilih yang mana? Yang nomor ini nih, 5, Pak. 5. Nah, coba ambil pilih yang nomor 5. Ini untuk apa? Perhitungan langsungnya nih ya. Coba pijit yang nomor 5. Jadi pilih pola yang kiri bawah. Nah, gitu. Di sana kan ada tambahan permintaan D1, D2 atau yang lain kan sama tetap ya. Coba B-nya Anda ambil berapa? Saya tanya ini. B-nya berapa? Oh, balik lagi, sorry. Nah, ini, sorry. Nah, ini. Coba B-nya berapa? Jadi 2. 4. 4. Tulis 4. L-nya nih 3. 3. Nah, lalu D1-nya berapa nih? Lihat D1 tuh bisa ini ya. Kalau D1 berarti arah L arah sini ya. Ini L, jadi yang ini D2 lah. Ini D2. Ini D1 kebetulan angkanya sama ya.
Ya polanya harus sama, lihat ya. Perpanjangan dari L kan D2, D2-nya 1 ketik. Lalu D1-nya berapa nih? Nih, D1-nya 1. Q-nya berapa? Nah, kalau langsung Q-nya berapa? Ini. Di situ sudah satuan kilonewton per meter persegi ya. Ada satuannya. Q-nya tulis 20. Lalu Z-nya berapa? Nih. 4. Coba calculate. Hasilnya berapa? Bangun nggak sama ya? Hah? 1,51 ada yang salah ini, B. Coba saya cek dulu ya. Akurasi rendah sekali ya. Di sini hasilnya no. 1. Nah, yang kemarin tuh ini nih. Yang kemarin ini nih. Coba cek. B-nya berapa B-nya? B itu ukuran ini salah itu. B-nya kita ukurannya 2 itu salah. B-nya 2, ini kan B. Ini B, ini L. 2 kali 3 ya. Coba. Nah, hasilnya ini nanti nih. Nih hasilnya. Nah ini. Ini hasilnya. 1,08. Kalau kita 1,08 dibandingkan dengan yang tadi manual, hasilnya 1 ya, mendekati lah ya. Namanya juga akurasi ya. Akurasi itu penelitian ya, terserah lebih teliti mana, yang langsung atau yang manual. Kalau saya lebih teliti yang ini, tapi kalau ujian saya inginkan diselesaikan dengan cara yang ini ya, yang bertahap ini. Nggak apa-apa akurasinya rendah, tapi nanti angkanya tentu akan sama setiap orangnya. Angka-angka ini ya, kalau ini sama tentu hasilnya sama, walaupun salah tapi sama semua. Kalau benar, kalau Anda benar ya. Oke, ini paham ya penggunaan aplikasi ini ya. 1,08 hasilnya nih. Oke, nah kemudian kalau yang ini silahkan saja Anda nanti berlatih ya. Kemudian apa lagi? Kalau untuk bentuk-bentuk beban yang lain, untuk diujikan sajalah. Itu saya hanya mereview ya. PR terdahulu yang tidak dikumpul. Yang penting Anda paham menggunakan aplikasi. Ada pertanyaan nggak penggunaan aplikasi nih? Saya harap semuanya sudah diinstal HP-nya pakai aplikasi stress increment ya. Stress increment. Sudah ya? Ada pertanyaan nggak? Pemain aplikasi, saya mau lanjut ke. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak, buat aplikasi mah. Oh ya, udah jago ya, mau tekar lah ya. Nanti mungkin di waktu-waktu yang akan datang akan ada, mungkin sekarang kalau Anda searching di aplikasi, mungkin ada yang bentuk trapesium, bentuk lingkaran, mungkin ya, tapi sepertinya terlalu berlebihan lah. Sebaiknya dibuat saja di program Excel, akan lebih mudah. Nah, semua ya, ada beban terbagi rata kan, ada segi 4, segi 3, trapesium. Terus kalau denahnya ada yang lingkaran, ada yang segi 4, ada yang garis. Nah, itu ya bisa dibuat sendiri pakai Excel, lebih mudah lah. Dan sekaligus juga nanti kan memang bukan hanya sekedar mencari nilai tegangan di dalam tanah, tetapi harus diaplikasikan. Dalam hal ini nanti akan lebih lanjut ke perhitungan penurunan nih ya, yang akan saya jelaskan berikutnya.
Jadi yang ini sudah paham ya? Paham, Pak. Oke, udah paham. Nah, sekarang saya masuk ke bagian pertama ini. Penurunan muka tanah. Penurunan, kalau kata lainnya itu settlement ya. Bahasa mekanika tanah, bahasa Inggrisnya settlement. Kalau kata orang pertanian, nama istilahnya subsiden, penurunan. Oke ya, penurunan atau settlement muka tanah terjadi karena adanya beban tambahan. Yang saya notasikan delta P ya pada masa tanah ini. Adanya beban tambahan delta P pada masa tanah ini. Nah, notasi delta P lebih lazim digunakan dalam formula-formula perhitungan penurunan. Yang sebetulnya delta P itu adalah sigma Z ya. Atau delta sigma Z yang tadi dalam aplikasi increment. Aplikasi increment di HP ya, handphone. Nah, kalau di buku lain ada yang menuliskan, buku literatur mekanika tanah menuliskan sigma V. Maksudnya sama ya, tegangan tambahan. Tegangan tambahan, karena sudah mengenal tegangan overburden. Tegangan overburden itu tegangan akibat berat sendiri tanah. Nah, kalau beban tegangan tambahan itu tegangan yang terjadi akibat beban yang bekerja di permukaan tanah atau ada peningkatan tegangan pada masa tanah karena faktor lain, misalnya penurunan muka tanah, penurunan muka air tanah ya. Oke, jadi semula P0 tegangan efektif overburden ya, efektif overburden ya berat isi kali kedalaman yang sudah kenal sebelumnya ya, menjadi P0 plus delta P. Nah, ini ada tegangan tambahannya. Nah, ini P0 plus delta P ini yang menyebabkan tanah itu jadi turun. Settlement itu terdiri dari immediate settlement, consolidation settlement, dan settlement rangkak atau rayapan. Oleh karenanya total settlement itu merupakan penyumbang dari SI. ST sama dengan SI ditambah SC ditambah SS. SI notasi untuk immediate settlement atau penurunan segera atau penurunan elastis. SC ada penurunan konsolidasi. Ya. SS ada penurunan kedua. Nah, kalau ada penurunan kedua, ada penurunan pertama. Penurunan pertama sebetulnya ini SC ya, yang disebut primary consolidation settlement. Yang SS berarti secondary consolidation settlement. Ya. Secondary consolidation settlement sangat tergantung waktu. Ya. Di sini waktu bisa kita cari berapa lama terjadinya, tapi kalau kita menghitung penurunan rayapan, rangkak atau second SS ini atau secondary settlement, secondary consolidation settlement, harus ditentukan waktunya berapa lama baru kita bisa keluar nilai penurunannya. Itu perbedaannya. Kalau immediate settlement ya penurunan akibat deformasi elastis. Nah, Anda perhatikan gambar ini ya, supaya paham dulu, supaya tajam pemikirannya, pemahamannya. Ini gambarnya rada, Anda terlihat ini gambar cukup jelas ini ya. Jadi sebelum ada pondasi ini ya, sebelum ada pondasi muka tanah, tegangan pada suatu kedalaman Z di bawah permukaan tanah ini adalah tegangan overburden atau disebut juga P0 ya, merupakan ketebalan atau kedalaman kalikan berat isinya ya. Ini sebelum ada pondasi. Begitu ada pondasi dibangun di atas muka tanah itu, maka akan terjadi penurunan muka tanah ini bentuknya yang putus-putus ya. Nah, ini yang disebut settlement atau ST. Ini sebagai akibat adanya tegangan tambahan. P0-nya yang mula-mula ini ditambah delta P akibat ini. Beban pondasi ya. Nah, coba lihat kotakan yang bawah ini. Gambar yang bawah. Ini terlihat di atas muka tanah tidak ada beban ya, tetapi mengalami penurunan. Ini kenapa ya? Nah, coba lihat, kita perhatikan. Di sini ada muka air tanah sedalam Z1 dari muka tanah. Ya, sedalam Z1. Nah, ini masih dalam satu lapis, berarti ini ada dua nilai densitas.
Di sini densitas basah di atas muka tanah. Di bawah muka tanah densitas terendam air atau berat isi efektif atau berat isi submerge ya. Gamma submerge. Yang sudah kenal gamma submerge itu adalah gamma sat dikurangi gamma W. Berat isi jenuh dikurangi berat isi air. Ya. Sehingga tegangan yang terjadi di sini Anda sudah bisa menghitung di sini dengan prinsip kolom tanah itu ya. Jadi tebal kali densitas tambah tebal kali densitas dan seterusnya. Nah, seperti ini. Suatu saat muka air musim kemarau panjang, terjadilah penurunan muka air tanah dari posisi Z1 menjadi Z2. Nah, lebih dalam. Nah, tanah yang terdiri dari berisi basah ini lebih tebal daripada berisi terendamnya. Artinya apa? Yang semula gamma aksen di sini ya menjadi gamma. Nah, sementara kita tahu bahwa gamma atau berisi basah itu nilainya lebih besar dari berisi terendam. Oleh karenanya ini akan timbul penurunan ya, akan terjadi penurunan. Jadi akibat perubahan densitas dari berat isi terendam menjadi berat isi basah. Nah, ini akan terjadi penurunan. Jadi jangan heran kalau Anda melakukan pengukuran ilmu ukur tanah itu di musim penghujan Anda mengukur elevasinya sekian. Begitu musim kemarau Anda balik lagi ke situ, misalnya suatu proyek gitu ya. Oh, kok turunnya sampai 30 cm dulu elevasinya sekian, sekarang dia turun sampai 30 cm. Ya, itu jangan heran kalau orang mekanika tanah ilmu sipil itu tidak akan heran, tidak akan aneh ya. Karena terjadi penurunan muka air tanah dan berlangsung lama di posisinya sehingga terjadi penurunan ya akibat perubahan densitas dari berat isi terendam menjadi berat isi basah. Nah, itu ya. Oke, sekarang bagaimana definisi tadi ya saya tuliskan secara teoritis bahwa SI atau penurunan segera immediate settlement itu sebagai produk dari deformasi elastis butir-butir tanah karena dibebani. Ya, kalau bebannya dihilangkan dia akan kembali bentuk seperti semula. Seperti bola blitter, bola sepak tuh. Kalau kita tekan dengan tangan ya akan berubah bentuk. Jadi kalau kita lepaskan tekanannya dia akan kembali bundar seperti semula. Nah, itu yang dimaksud penurut deformasi elastis ya, Dio. Kemudian SC penurunan konsolidasi. Kata lain konsolidasi adalah pemampatan ya, mampat. Nah, sebagai produk peristiwa keluarnya air dari dalam massa tanah karena dibebani, di mana air yang keluar sama besarnya dengan perubahan volume tanah. Keluarnya air sama besar dengan volume tanah, artinya tanah harus dalam kondisi jenuh air ya. Begitu peristiwa konsolidasi begitu harus dalam kondisi jenuh air. Oleh karenanya muncul sifat hidrolik ya. Jadi mampat. Nah, kata mampat yang muncul di sini. Sifat hidrolis. Jadi pada waktu tanah dibebani yang keluar air. Jadi kayak kita memeras gitu ya. Meras. Anda kalau memeras kelapa itu diperas volumenya mengecil, air kelapanya keluar. Nah, seperti itu. Jadi meras, pemerasan. Tanah diperas keluar air, perubahan volumenya sama besar dengan air yang keluar. Jadi prinsipnya tanah harus jenuh. Pemampatan. Ada kata pemampatan, nanti akan menemukan kata pemadatan. Nah, berbeda ya. Kalau pemampatan tanah dibebani yang keluar air ya, water, cai, banyu. Tetapi kalau pemadatan tanah dibebani yang keluar udara ya, angin. Nah, itu bedanya pemadatan. Kalau Anda proses pemadatan dengan alat-alat berat dibebankan pada tanah itu yang keluar adalah udara, artinya untuk mendapatkan kerapatan tanah yang tinggi supaya tanah itu stabil kan tujuannya begitu. Nah, kalau ini tanah dibebani yang keluar air, kalau pemadatan tanah dibebani yang keluar udara atau angin. Nah, berikutnya SS. Kalau tadi SC ya. SC penurunan konsolidasi atau primary consolidation settlement atau bahasa Inggris primary ya kata. Jadi yang tadi yang ini aja. Nah, ini ya. SC itu bisa ditambahkan di atas di depannya ini primary. Karena
Kalau ada secondary, yang pertamanya mana? Yang primernya? Ya ini. SS-nya ini, primary. Primary consolidation settlement. Yang berikutnya secondary consolidation. Nah, ini boleh ditambahkan deh supaya ada apa namanya peningkatan pemahaman dari consolidation settlement. Nah, ini lengkap nulisnya begini ya. Kadang-kadang disingkat-singkat. Consolidation settlement, ya ini secondary settlement. Ya. Jadi aslinya begini nulisnya. Primary consolidation settlement disingkat SC. Secondary consolidation settlement disingkat SS. Nah, selanjutnya sekarang suka menuliskan secondary saja, ya, consolidation saja gitu ya. Kata lain dari secondary consolidation settlement adalah rangkak atau rayapan atau creep bahasa Inggrisnya. Penurunan rangkak, rayapan atau creep ya. Ini yang biasa terjadi pada tanah lempung sebagai akibat tegangan efektif yang konstan dan berlangsung lama. Nah, ini perbedaannya. Kalau ini yang primary consolidation settlement kita bisa menghitung besar dan lamanya. Kalau di sini, kalau pengen tahu besarnya harus ditentukan time-nya. Kalau yang T-nya ini, time harus ditentukan. Kalau ini T dan lama dan besar bisa kita hitung secara sekaligus. Kalau ini enggak, ya. Kalau ingin tahu besarnya penurunan rangkak harus tentukan waktunya berapa lama. Nah, proses terjadinya dari sini ya, proses terjadinya urutannya. Atau kita lihat gambar samping kiri dulu ya, samping kiri dulu. Ilustrasi deformasi ya pada pekerjaan penggalian dan penimbunan. Ya, mula-mula muka tanah rata. Nah, kita melakukan kegiatan penggalian. Ini digali, tanahnya taruh di sampingnya. Yang ini pengurangan beban, yang ini penambahan beban. Yang ini akan mengalami swelling, pengembangan. Atau kalau pengembangan, setiap tanah yang memiliki material itu kalau bebannya dikurangi, dia akan mengembang ya. Mengembang karena kembali ke posisi elastis dan seterusnya ya. Dan mengalami pengembangan. Oleh karena kalau mengembang arahnya ke atas, settlement yang dibebani kebalikannya arahnya ke bawah. Jadi kurva peristiwa galian timbunan pada area galian, kurva swelling deformasinya ke atas yang disebut swelling. Kemudian pada daerah penimbunan kurvanya ke bawah. Ini terjadi penurunan. Jadi kurvanya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita menggambarkan grafik penurunan versus akar waktu? Nah, ini bisa mulai perkenalkan ada akar waktu, waktunya diakarkan. Maksudnya supaya bisa digambarkan dalam rentang yang pendek. Kalau tidak diakarkan, 100 kuadrat berapa 10.000 ini panjang sekali ya. Kita ambil akar waktu. Kadang-kadang juga dengan logaritma waktu, maksudnya untuk memperkecil rentang penggambaran kurva. Tujuannya ada akar waktu, nanti ada lagi logaritma waktu. Tujuannya hanya di sini untuk memendekkan, mengumpulkan data ya, supaya rentangnya lebih pendek yang tergambarnya. Jadi pakaiannya akar waktu. Nah, kita hubungkan dengan penurunan atau settlement. Nah, untuk tanah yang berbutir halus, lempung, lanau, dominannya, ini kurvanya seperti ini. Nih, yang sebelah kanannya, ikuti pointer merah saya nih. Jadi kalau kita amati ada dua belokan, belokan pertama dan belokan kedua. Yang pertama ini tajam. Dari awal sampai belokan pertama ini linier. Dari satu dan seterusnya ke bawah, setelah belokan pertama ini non-linear ya. Non-linear. Nah, kejadian immediate settlement itu dari awal sampai belokan pertama. Ini deformasi elastis. Jadi kalau beban dihilangkan ini akan kembali seperti semula. Nah, tetapi kalau sudah konsolidasi, beban dihilangkan tidak akan kembali seperti semula ya. Sudah non-linear. Oke, ini kejadian SC, sisanya ada SS ya. Nanti kita bisa mencari berapa T100, T90, T50 dan seterusnya ya. T100 itu artinya peristiwa konsolidasi berakhir di sini ya. Waktu konsolidasi 100% selesai di sini. Nanti kalau ada T90 artinya waktu yang diperlukan untuk proses konsolidasi 90%.
50%. Ini bisa kita hitung nanti berapa besar penurunannya ya. Itulah kelebihannya kalau kita mau belajar mekanika tanah. Ini untuk tanah berbutir halus seperti ini, hubungan settlement versus akar waktu. Nah, kemudian kalau pada tanah berbutir kasar seperti pasir, kerikil, kakar, nah langsung lompat ke bawah ya. Begitu dibebani, keluar. Ini air dengan cepat keluar. Ya, air dengan cepat karena kan tanah jenuh gitu ya. Nah, air dengan cepat keluar dan melorot ke bawah, baru dia asymptotis ke horizontal. Nah, belokan pertama dan kedua tidak nampak. Belokan pertama tidak nampak. Soalnya berkumpul di satu belokan di sini. Nah, itu membedakan kurva tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Oke, bagaimana hitungan penurunan segera atau penurunan elastis? Penurunan imediat ya. Pertama diturunkan oleh Boussinesq. Ya, penurunan segera menurut Boussinesq. Anda sudah mengenal Boussinesq sebelumnya, yaitu pada waktu mempelajari distribusi tegangan dalam tanah ya. Nah, sekarang Boussinesq juga mengeluarkan formula untuk menghitung immediate settlement. SI sama dengan sigma 0 kali B aksen 1 min mu kuadrat dibagi S kalikan F1. Jadi keterangan satuan SI ini sama dengan tergantung pada B-nya. Ya, kalau B-nya meter, ini SI meter, B-nya senti, SI-nya senti, dan seterusnya. Oke ya. Oke. Sigma 0 adalah tegangan kontak ya. Artinya kalau kita menghitung penurunan pondasi telapak ya, artinya tegangan yang bekerja pada telapak pondasi ya, tegangan kontak disebutnya ya. Nah, kalau B aksen adalah lebar pondasi yang ditinjau. Mu dan ES adalah konstanta elastis tanah. Yang mu adalah Poisson ratio dan ES adalah modulus elastisitas tanah. Ini salah satu parameter tanah ya. Parameter tanah sifat elastis. Sifat elastis tanah itu ini. Mu, ES, ini ada satu lagi K0 sebetulnya ya. K0 yang pernah nanti K0 akan saya sampaikan pada waktu setelah UTS ya di kanan tanah lateral. Itu sama juga, itu sifat merupakan parameter tanah sifat elastis. Sifat elastis ada Poisson ratio, modulus elastisitas, ada koefisien horizontal tanah dalam keadaan diam K0 gitu ya. Oke, ini yang penting ini aja. Ini formula dari Boussinesq. Nah, satu lagi F1 ya. F1 adalah faktor pengaruh distribusi tegangan. Yang Anda sudah kenal notasinya apa? KN, KB, KB, KN, I, I0, I1 aksen dan sebagainya, maksudnya sama ya. Di sini dituliskan F1. Faktor pengaruh distribusi tegangan. Nah, kita lihat apa itu ES, modulus elastisitas, jadi bisa diambil untuk tanah kohesif, soft clay, ES 1 sampai 7,5 shear strength and drain ya, dalam kilogram per sentimeter persegi. Ini rentang nilainya 1 sampai 7,5 SU. SU adalah nilai shear strength and drain uji baling-baling geser atau uji Fancier ya. Terus untuk stiff clay ES 7,5 sampai 15 SU. Kemudian SU juga bisa diambil sama dengan CU atau separuh dari nilai kuat tekan bebas atau unconfined compression test. Dan ES diambil 6 sampai 8 QC, di mana QC ada cone resistance dari sondir atau cone penetration test. Itu perkiraan nilai ES. Ya. Kemudian untuk tanah granularnya ES diambil 180 plus 7,5 N dalam kilogram per sentimeter persegi, di mana N adalah nilai SPT ya. Atau bisa ditulis atau bisa diambil 300 log N sampai dengan 500 log N. Anda bisa ambil rata-rata yang 400 log N gitu ya. Nanti hasilnya dalam kilogram per sentimeter persegi. S juga bisa diambil 2 sampai 4 QC, di mana QC adalah cone resistance dari sondir atau cone penetration test. Itu adalah nilai-nilai perkiraan modulus elastisitas tanah. Nah, kemudian Poisson rasionya untuk tanah kohesif atau lempung jenuh sebagian 0,3 sampai 0,4, untuk lempung yang jenuh air atau hampir jenuh 0,4 sampai 0,5. Kemudian untuk F1, nah F1 tadi menurut Boulos ya, dari rumusnya Boussinesq, F1 menurut Boulos tahun 1982, ini formulanya cukup panjang nih ya, F1 sama 1 per Pi kalikan kurung dalam besar, ini merupakan fungsi dari M dan N, di mana
M adalah L aksen per B aksen, N adalah H per B aksen. L aksen B aksen adalah panjang atau lebar pondasi yang ditinjau, di mana B aksen itu lebih kecil dari L aksen ya, jangan lupa nih. Angkanya jangan tertukar. Kalau angka yang kecil itu sebagai B aksen. Kemudian H adalah tebal efektif lapisan, biasanya diambil 2B sampai 4B di bawah pondasi, di mana B adalah lebar pondasi yang ditinjau. Hak tebal bila untuk lapisan kurang dari 2B atau kurang dari 4B ya, mengambil hak tuang. Nah, contoh ya. Contoh. Ini ada pondasi telapak berukuran 3x3, ini bujur sangkar ya, meter persegi, memikul beban sentris 216 ton. Duduk di lapisan pasir yang sangat tebal ya, yang SPT atau N-nya ini SPT atau N ya. Misalnya ada kata N, ada N, SPT sama aja ya ini ya. N ada nilai SPT ya. 30. Kemudian hitunglah dengan position rasionya 0,3 untuk pasir ini ya. Kemudian hitunglah perkiraan penurunan di pusat pondasi, artinya tengah-tengah sini ya, dengan lapisan dan tebalnya sekitar 3B ya, 9 meter ini ditentukan yang mengalami penurunan. Hanya sebesar 3B yang mengalami penurunan, jadi 9 meter, 3 kali 3, 9 meter ya sini. Kemudian hitunglah yang B, perkiraan penurunan jika lapisannya sangat tebal. Nah, bagaimana menyelesaikan penurunan ini? Kita hitung ya satu persatu. Tadi kan bebannya Q 216 ton. Hitung dulu sigma nolnya, Q dibagi A, 216 dibagi 3 kali 3, yaitu 24 ton per meter persegi. Ini konversikan menjadi kilogram per sentimeter persegi, jadi dibagi 10 ya, 2,4. Kemudian perkiraan nilai S, ini ada beberapa rumus. Rumus yang pertama berapa nih? 180 plus 7,5 N. Ya, hasilnya N-nya itu 30 tadi ya. Itu 405 S, kemudian 300 sampai 500 ya, log N ya. Kita ambil nilai tengahnya 400 log N. 400 log 30, 590. Ini kalau kita rata-ratakan dari dua rumus ini ya hasilnya 500 S-nya ya, kilogram per sentimeter persegi. Nah, kemudian kita mau menghitung penurunan di tengah-tengah pondasi ya. Di sini nih. Ini telapaknya ukurannya 3 kali 3. Kalau di tengah-tengah di sini berarti karena kita mengacu sistem harus ditempatkan di sudut ya. Jadi kita buat garis bantu nih. Garis bantu ya. Ini garis bantu ya. Garis bantu ini harusnya garisnya putus-putus ya, keliru ya. Dan sampai keliru ya. Jadi kita ambil baru 1/4 kok. 1/4 ya, artinya dia setengah ya ukurannya kan. Setengah dari 3, 1,5 meter. Ini yang dari 3 juga 1,5. Jadi B aksen L aksennya 1,5. Ini 1/4. Jadi nantinya kalau kita sudah menghitung F1-nya ini baru 1/4. Nanti untuk totalnya harus kalikan 4 ya. Oke, B aksennya B per 2, 3 per 2 1,5, L aksen 1,5, M-nya dihitung 1,5 dibagi 1,5, N-nya H ya 3B tadi ya, yang mengalami pelompatan 3 kali 3, 9 meter dibagi B aksen 1,6 ya. Nah, kita masukkan M-nya 1, N-nya 6. Nah, ini hati-hati kalau menghitung ini ya. Lumayan cukup panjang di dalam M, lon, dan seterusnya, tambah lagi lon, dan seterusnya. Hati-hati ya. Harus jumlah kurung buka harus sama dengan jumlah kurung tutup kalau menggunakan kalkulator nih ya. Sama kalau di program juga gitu, jumlah kurung buka harus sama dengan jumlah kurung tutup. Buka tutupnya itu jumlahnya harus sama, kalau enggak ngaco itu. Nah, hasilnya F1 1 per pi kalian ini sekian ya. Hasilnya adalah 0,458, ini F1-nya. Nah, untuk buah segi 4 berukuran B aksen L aksen, maka F1-nya itu menjadi 4F1 ya. F1-nya menjadi 4F1, jadi 4 kali 0,458. Jadi SI-nya ya tadi sigma 0 dapat ya 2,4 kg per cm persegi. Nah, B-nya saya ambil ukuran 1,5 meter dalam meter ya. Oke. Lalu ini ada 1 min mu kuadrat dibagi 500 ya. Kali ini 4F1. Jadi hasilnya ini ya.
0,12 meter atau 12 mm hasilnya ya. Ini satuannya meter sama dengan B yang dimasukkan. Oke, sampai situ paham ya. Nah, bagaimana kalau kita menghitung penurunan di sudut pondasi untuk kedalaman 3B-nya sama dengan H ini ya. Berarti B aksen L aksennya ini. B aksen L aksennya. Oke. Nah, dengan cara yang sama, M-nya dihitung 1, N-nya 3, maka F1-nya Anda masukkan dapat 0,362. Nah, pada waktu mengekspresikan rumus, angka-angkanya hati-hati ya. Simpan nolnya masih sama, B-nya nah sekarang jadi 3 ya, meter. Ininya masih sama, nah ininya langsung F1 ya. Tidak dikalikan 4 karena kita udah penuh, karena di sudut ya. Sudut pondasi. Jadi hasilnya 4,7 mm di sudutnya. Nah, pertanyaan saya, ini di sudut penurunannya lebih kecil daripada yang ini ya. Ini kan 12 mili, ini 4,7 mili. Kenapa ini? Kalian tahu nggak? Kenapa tegangannya penurunannya berbeda di sudut dan di tengah? Alasannya apa? Di sudut lebih kecil penurunannya daripada sini secara teori nih ya. Kalian bisa jawab? Ayo. Kenapa penurunan di sudut atau di pinggir pondasi lebih kecil daripada di tengah? Kalian bisa jawab? Ayo, ngopi dulu. Kalian bisa jawab? Mana nih? Saya tunjuk orangnya. Kenapa penurunan di pinggir pondasi lebih kecil daripada penurunan di tengah pondasi? Naufal. Los alasnya bukan, Pak. Ya? Los alas. Salah. Oke, Pak. Ayo yang lain. Karena tekanan di tengah lebih besar, Pak. Oke, sip. 100. Amira. Karena tekanan atau tegangan di tengah lebih besar daripada di pinggir. Itu ya alasannya. Anda sudah belajar distribusi tegangan. Harus tahu. Karena di pinggir lebih kecil tegangannya, makanya penurunan juga kecil, 4,7 mili. Kalau di tengah tegangannya lebih besar, 12 mili. Oke, terima kasih Amira, mantap. Sama-sama, Pak. Oke, berikutnya. Ya, dicontohkan juga, di selesai juga mana ya? Ini gulung lagi. Kenapa ya? Pindah-pindah halaman gulung terus. Nah, oke, sekarang bagaimana kalau lapisannya sangat tebal? H-nya itu tidak 9 meter ya. Kita ambil misalnya dalam ini 1.500 meter asumsi. Bagaimana nih? Nah, kita turunkan dengan cara yang sama ya. Jadi nanti hanya Anda ambil 1.500. Ya, ambillah N-nya 1.000 gitu ya. Masukkan ke sini. Di sini M-nya 1, N-nya 1.000. Nah, dia kan gampang hitungnya. 1.000 ini 1. Nah, hasilnya F1-nya adalah 0,56. Kita masukkan di tengah ya. Ini 1,5, jangan lupa B-nya ya. Sesuaikan. Ininya 4 kali F1 ya. F1-nya diganti dengan 4 F1 karena kita ambil 1/4. Hasilnya adalah 15 mm. Ini maksimum segitu ya penurunan elastisnya. 15 mm. Tadi dengan hanya 3B 12 mm, dengan yang sangat tebal hanya 15. Memang tegangan yang paling besar tuh dekat ke pondasi. Jadi percuma kalau kita ngitung sangat tebal kan, ngebor sampai harus ratusan meter, percuma. Ya, pendidikan tanah ngebor untuk mendapatkan data cukup dengan sampai mentok saja, nggak usah sampai lewat batuan. Rata-rata di kita pendidikan tanah paling tanah keras paling dalam itu adanya di daerah Kalimantan sekitar 70 meter. Yang lainnya lebih pendek ya. Yang lain lebih pendek dari 70. Kalau daerah Sarijadi itu di Polban tanah kerasnya 9-10 meteran. Nah, mentok. Polban. Daerah Ciwaruga. Kalau di Bojong Soang Buah Batu sekitar 20 meteran gitu ya, tanah keras 20-25. Karena daerah Bandung Selatan tuh memang endapan
Danau Bandung dulu ya. Bandung dari kata bendung itu jangan lupa tuh. Bendung, bendung terbendung. Kan udah disodet lewat Citarum dibuang air tinggallah endapan sangat tebal di sana lempungnya. Itu tanah mentok kedalaman di 25-an lah ya kurang lebih. Oke, nah berikutnya ya ini perputaran alas pondasi ini. Ini pondasi akan berputar bila ada beban yang memutarnya. Dalam hal ini momen ya. Momen. Jadi dan namanya pondasi biasanya terdiri dari kombinasi beberapa beban. Ya, ada vertikal udah pasti ya karena berat sendiri juga udah arah vertikal ya. Arah vertikal, beban mati, beban hidup arah vertikal. Kemudian momen kalau digoyang gempa itu ada momen ya, ada angin atau apa horizontal, pasti gaya kali jarak ya, muncul momen. Ini adalah horizontal saja gitu ya. Nah, kalau akibat adanya momen inilah pondasi telapak bisa berotasi. Titik rotasinya di salah satu titik kalau momennya ke arah sini, titik putarnya di kiri, jadi yang meninggalkan ya. Titik yang ditinggalkan itu titik rotasinya. Titik yang dituju, titiknya dia yang deformasinya. Jadi kalau Anda menghitung deformasi elastis, nah kalau ada momen ya ngitungnya harus 2 kali ya. Jumlahkan akibat P berapa, akibat M berapa. Nah sekarang akibat M itu formulanya ini tangan P sama M dibagi B kuadrat L kalikan 1 mu kuadrat ES kali I theta. M-nya adalah momen guling yang ditahan oleh ukuran alas B. Jadi alas B-nya ke sini ya. Kalau berukuran B kali L, L-nya berarti yang tegak lurusnya ke arah sana ya, arah tegak lurus gambarnya. Kita arah sebidang dengan kertas ini, layar laptop, itu B-nya. Mu adalah persen rasio tanah dan ES adalah modulus elastisitas tanah. Sudah ada kenal ini sifat-sifat elastis tanah ya. Nah, saya tinggal lihat I theta apa? I theta itu nilai pengaruh rotasi. Nah, nilai pengaruh nilainya tergantung dari L per B, rasio L per B ya, panjang kali lebar pondasi. Kemudian sifat pondasinya lentur atau kaku. Nah, ini disediakan nilai I theta untuk rasio L per B dari 0,1 sampai 100. Ini angka untuk lentur, untuk yang kaku. Ya. Kemudian untuk yang kaku ada formulanya nih. Anda bisa menghitung I theta sama 16 dibagi pi dalam kurung 1 plus 0,22 rasio B per L. Kalau ini B per L, B-nya di atas. Kalau yang ini L per B ya, jangan keliru. Jangan keliru-keliru nih. Ini memang takut keliru jadi kacau. Nah, untuk yang lingkaran ya ada khusus ya, untuk yang lingkaran L per B-nya kan 1 ya. Jadi untuk yang lentur lingkaran 3, yang kaku 5,53 sudah dihitungkan. Oke. Nah, ini ada istilah rocking. Sebenarnya perputaran itu kata lainnya dari rocking ya, rotasi rocking. Nah, nanti untuk mendapatkan SI ini ya, ini kan dalam theta nih, dalam tangan theta. Nah, SI ini adalah bisa kita hitung kalau tetanya diketahui. Nah, jangan lupa tetanya dalam radial, yaitu SI sama dengan theta kali B ya. Tetanya dalam radial. Nah, ini nanti Anda tinggal menjumlahkan akibat P berapa, akibat ini akibat momen kan theta kali B, tinggal jumlahkan saja. Oke, nah sekarang ada contoh nih, hitunglah contoh ya, hitunglah theta, artinya sudut putar ya, hitunglah theta sudut putar. Alasnya B kali L kali D 3 kali 2 kali setengah meter lentur. Di sini berarti B-nya berapa? 3 ya, 3 meter. Polanya mengikuti ini B itu ya, 3 meter. Momennya M 90 kN, modulus elastisitas ES 1000 kPa. Nah, ini kilopascal sudah sesuai dengan momennya ya, kilonewton meter. Dan karena 1 kPa itu 1 kN per meter persegi, sudah bersesuaian. Oke, Poisson rasionya 0,3 diketahui. Nah, sekarang hitung ya. Hitung apa dulu? I theta dulu kita cari ya. I theta adalah rasio, hitung L per B 2. L-nya 2, B-nya 3. 2 per 3 0,7 dan ini lentur, oke. 0,67 lentur di sini, lentur 0,67. Nah, ternyata 0,7 ini tidak ada di sini. Dia berada di antara 0,5 sampai 0,75. Anda gunakan cara interpolasi linear ya.
perbandingan segitiga ya. Ini banding ini banding ini kayak gitu ya. Jadi kalau membaca seperti ini, tentunya nilai I theta itu akan berada di antara 2,51 dan 2,91. Jadi 2,51 ditambah ini banding ini, ditambah ini banding ini gitu ya. Dari hasilnya adalah ini nih. Misalnya ditambah 0,17 dari mana? 0,17. Ayo. Yaitu dari 0,67 dikurangi 0,5 ini 0,17 ya. Kemudian 0,25 dari mana ini? Jadi selisih 0,75 dikurangi 0,5 ya. Nah, ini selisih 251 kurang 291 kurang 2,1 ini ya. Selesaikan hasilnya I theta 2,782. Coba cek dia berada di antara 251 dan 2,91. Oke ya. Masukkan ke rumus tangan theta MBE kuadrat L 1 min mu kuadrat ES. Nah, ini B-nya jangan lupa tadi 3 ya yang dikuadratkan. 90 bagi 3 kuadrat 2 hasilnya adalah ini ya. Tangan theta adalah 1,266 10 pangkat min 3 ya. Jadi theta adalah ini dalam satuan radial 0,073. Sehingga SIM akibat momen adalah beta kali theta 3 kali 0,7 adalah 0,218 meter ya. Ini hasilnya ya akibat perputaran momen. Jadi SI-nya nanti Anda tinggal nambahkan SI akibat P ya totalnya. Karena kalau ada kombinasi P-nya di sana ya. Point load. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan sampai situ? Tolong jawab. Bapak mau bertanya? Ya, silakan. Tadi teh 0,17 ya teh dapat dari mana ya Pak? 0,17 berasal dari 0,67 dikurangi 0,5. Oh, oke. Kalau 0,25-nya Pak? 0,25 dari 0,75 dikurangi 0,5. Oke, makasih Pak. Ada itu aja. Oke. Ada lagi. Oke, kalau sudah ya tidak ada yang pertanyaan, saya akan melanjutkan ke bagian keduanya. Bagian kedua sudah saya upload ya di Google Classroom. Anda sudah bisa mengunduh. Ini ditutup. Jangan, kok nggak hilang sih. Don't save. Oke, sekarang yang bagian kedua ya. Bagian kedua penurunan. Ini. Oke, baru saja bagian pertama saya sampaikan penurunan segera ya. Sekarang masuk bagian kedua adalah penurunan konsolidasi ya. Penurunan konsolidasi. Ini sudah nampak belum layar ini? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke.
Jadi bab mengenai penurunan konsolidasi, ada primary consolidation settlement, secondary consolidation settlement, dan time settlement. Waktu penurunan ini akan kita sampaikan. Sebelum kita melihat bagaimana rumus penurunan konsolidasi, kita lihat dulu. Di sini kita akan membutuhkan untuk menghitung besarnya penurunan konsolidasi, kita membutuhkan parameter indeks kompresi. Notasinya CC. Nah, jangan keliru nih, CC yang dimaksud indeks kompresi dalam hal ini, karena Anda sudah mengenal CC sebelumnya di coefficient of concavity pada analisa ukuran butir ya, coefficient kecekungan kurva itu CC juga itu. Ya, jadi kalau saya bicaranya penurunan konsolidasi bukan CC kecekungan kurva, tapi CC indeks kompresi. Yang ini yang saya maksud ya. Penentuan harga CC sangat diperlukan dalam menghitung penurunan suatu fondasi ya. Untuk mendapatkan meter ini dilakukan pembebanan bertahap pada suatu contoh tanah yang dicetak di dalam ring di laboratorium ya, yang memiliki luas dan tinggi tertentu. Ya, luasnya apa ya? Diameter cincinnya sekitar 6 cm itu ya. Tingginya, tebalnya sekitar 2,5. Jadi kecil sekali ya. Memang kecil dibandingkan dengan lapangan. Mungkin kalau pengen mewakili harus lebih besar lagi ya. Tapi ya bebannya juga akan luar biasa itu. Ini kan sudah diakui yang sebesar 6, tebal 2,5 itu ya. Nanti ini serta merupakan elemen tanah yang benar-benar mewakili terhadap suatu representasi lapangan. Ini pentingnya di sini ya, tanah-tanah yang representasi atau mewakili ini penting ya. Dalam pendidikan tanah, pengambilan sampel tanah juga betul-betul bisa mewakili suatu nilai konsistensi tanah, soft, medium, atau stiff dan seterusnya. Kemudian menurut Leonard tahun 1962 menyatakan bahwa hasil yang terbaik diperoleh jika penambahan beban digandakan dengan urutan sebagai berikut ya. 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Itu terlihat ya, kali 2 ya. Beban yang pertama, hari pertama, setelah penjenuhan ya, hari pertama misalnya 0,25, hari kedua berarti 2 kalinya, 0,5. Hari berikutnya 2 kali dari hari yang tadi. Berikutnya lagi kalikan 2 kali 2, nah itu saran dari Leonard karena akan memberikan hasil kurva yang baik ya. Nah, Anda tidak harus terpaku dari angka-angka ini, bisa aja kalau tanah sangat lunak gitu ya, kalau dibebani merejel, apa merejel tuh keluar dari sela-sela sil bisa aja kasih beban yang lebih kecil, misalnya 0,1 statnya ya, kilogram per sentimeter persegi 0,1, berarti hari kedua berikutnya 0,2, 0,4, 0,8 dan seterusnya. Jangan terpaku ya, yang dipenting ini aja. Anda pegang digandakan, kata garis bawah. Kata digandakan ini ya, beban digandakan pada hari berikutnya. Yang penting ini ya, jangan terpaku ke sini. Di mahasiswa juga praktek-praktek juga melihat dulu konsistensi. Oh, tanahnya cair, kalau dikasih 0,5 merejel Pak, ya udah pakai yang lebih kecil nggak apa-apa. Nanti hari berikutnya kalikan 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah sketsa konsolidometer atau yodometer. Uji konsolidasi kita membuat sel konsolidasi. Nah, sketsanya konsolidometer seperti ini. Ya, terdiri dari bak metal berukuran kira-kira 15 cm ini. Silinder ya, bentuk lingkaran ya. 15 cm, tingginya 7,5 cm, tebalnya kira-kira 1 cm ini. Bejananya disebutnya bejana lah ya. Dari bahan metal, bisa dari aluminium, bisa dari kuningan. Ya. Nah, kemudian tanah itu dimasukkan ke dalam ring tadi, yang tadi 2,5 cm. Yang 2,5 itu tingginya 2H, ini dinyatakan 2H karena aliran 2 arah ya, ke atas dan ke bawah. Jadi tebal H-nya itu kan separuh. Kalau 2,5 berarti 1,25 itu H-nya. 2H-nya 2,5 cm ini ya. Diapit oleh ring, kemudian atas bawah diapit oleh kertas filter dulu ya, sebelum batu pori ada kertas filter di sini. Kertas filter baru batu pori. Nah, kertas filter itu untuk menyaring butir-butir tanah supaya tidak masuk ke dalam pori-pori batu pori. Ya.
Nah, kemudian bagian atas diberi plat metal perata beban ya, karena di atasnya kita akan memberikan point load beban terpusat supaya terdistribusi ke dalam batu pori dan diteruskan ke tanah ya. Nah, supaya batu pori tidak pecah, sehingga diberi plat metal tebalnya sekitar 3 mili ya, diameternya yang tadi 6 cm, jadi 2,5 cm ya. Bebani, nah karena kita melakukan mendeteksi pengukuran penurunan terhadap waktu, maka harus dipasang skala ukur di sini untuk dial gauge ini ya. Dial gauge kalau satu putaran baru menempuh 1 mili ya, biasa jarumnya ini umumnya begitu, jadi sangat halus sekali gerakannya. Nah, kemudian dipasangkan dengan stopwatch waktu, jadi pada waktu-waktu tertentu saat ini dibebani kita baca penurunannya berapa, karena sangat syarat dengan waktu ya, jangan lupa. Kalau syarat dengan waktu, jadi pengukur waktu harus ada. Bisa dari ini, terutama stopwatch yang disediakan, usahakan digital. Kalau nggak ada ya ROG yang di tangan Anda, bisa pakai stopwatch yang ada di HP. Oke. Nah, kita beri beban ya. Nah, karena ini peristiwa konsolidasi harus dijenuhkan dengan cara direndam air, biasanya selama 24 jam. Jadi sebelum dibebani direndam air dulu, dan selama perendaman harus dikunci, tidak boleh tanah itu mengembang ya, karena umumnya tanah kalau direndam air itu mengembang, harus dikunci di sini beban dikunci, ada penguncinya di sana. Kalau di lab itu dikunci supaya tidak terjadi pengembangan. Setelah jenuh baru kita lakukan pembebanan pertama ya, tadi ya 0,25 atau 0,1 atau 0,15 dan seterusnya bebas, asal digandakan pada hari-hari berikutnya. Nah, pemberian beban ini kan cukup besar tuh. Jadi kalau kita memberi tegangan sampai 8 bahkan sampai 16 kg per meter persegi, Anda bisa bayangkan berapa beban yang kita berikan di sini. Cukup berat dan berbahaya ya. Nah, caranya kita memberikan beban yang lebih kecil tapi dengan sistem lengan. Kita naikkan 3 sampai 5 kali. Yang kita punya itu lengannya 1, 3. Di sininya 1, 3 ya. Jadi kalau kita memberikan 3, sudah memberikan satuan beban, maka muncul di sini 3 kalinya. Nah, kalau ini lengannya 5 ya 5 kalinya dan begitu. Jadi kita nggak perlu beban besar. Yang penting beamnya ini cukup kuat. Dari baja metal ini yang sekitar tebalnya sekitar 0,5 cm, tingginya 5 ya. Nah, jadi panjang ini batangnya ini. Di sini ada tuas. Ya, kalau kita bebani X, munculnya 3 sampai 5 kali X. Nah, ini angka ini 3 sampai 5 kali X, belum paham. Nah, inilah yang disebut sel konsolidasi ya. Kita melakukan pembebanan bertahap, melakukan pembacaan penurunan versus waktu. Nah, itu biasanya dibaca sampai 24 jam setiap tegangan ya. Dari 0 menit start dibaca dulu, kemudian kita beri beban, sudah jenuh ya, sudah melakukan penjenuhan, kita 0 stand baru dibebani, bersamaan beban naik, stopwatch dinyalakan. Jadi kita melakukan pembacaan penurunan pada menit-menit tertentu ya. Nah, tujuan dari percobaan konsolidasi ialah untuk mengetahui bagaimana hubungan yang terjadi antara beban yang bekerja, tekanan dengan perubahan tinggi dalam hal ini ya, hubungan tinggi, satu contoh tanah. Karena proses ini adalah proses pengurangan volume dari volume pori akibat tekanan, maka yang paling umum dianalisa adalah perubahan volume pori dalam bentuk E. Nah, E ini apa-apa? Angka pori ya. Jadi perubahan volume versus angka pori. Nah, itu yang paling, perubahan tekanan versus angka pori, yaitu yang harus kita amati, bukan dalam bentuk delta H. Ya. Untuk mengubah ukuran tinggi menjadi E, hubungannya dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini perubahan dari delta H ini menjadi delta E ya. Delta H dia konversi ke delta V-nya ini. Kita punya angka pori itu VV per VS gitu ya. Kita bisa mengkonversi. Jadi cara mengkonversi gampang. Angka pori kan VV dibagi VS, volume of void dibagi VS. VV-nya HV kali A. A-nya luas penampang, contoh. Tinggi butir kalikan A itu volume butirnya, jadi HV per S. Ini konversi ya. Jadi HV sama HV ini adalah
H0 dikurangi HS ya. Ya HS-nya adalah A sama VS sama WS dibagi gamma S, HS jadi WS dibagi gamma S kali A. Jadi bila HS bisa dihitung bila WS dan gamma S diketahui. Nah, artinya setelah diketahuinya apa? Berat jenisnya. Kalau berat jenis diketahui kita dapatkan tinggi HS ya. Nah, jadi N0 tadi kan rumusnya apa? H0 kurangi HS ya. H0 kurangi HS, ini H0 kurangi HS, HS-nya kan ini dibagi HS. HV H0 kurangi HS dibagi HS. Ya, ini HS-nya WS dibagi gamma S kali A. Ini seperti ini, sehingga kalau disederhanakan menjadi N0 sama dengan H0 gamma S A min WS dibagi WS. Nah, kalau kita lihat pada setiap tes yang gamma S A dan WS ini konstan ya selama tes. Ini pada waktu N0 angka pori mula-mula ya, sebelum ada beban ya tinggi mula-mula tentunya ya, H0. Nah, kemudian kita beri beban yang pertama nih, ya P1, ya P1 sehingga angka pori berubah dari 0 N0 menjadi E1 sehingga sesuai ini kalau N0 H0 maka ini E1 H1 gitu ya, yang lain tetap. Juga kalau beban ditingkatkan E2 H2 dan seterusnya sehingga kita punya pasangan E versus pressure ya, E versus pressure. Ya, pressure versus E. Jadi P0 tanpa beban E0. P1 beban dinaikkan. Tahap pertama angka porinya E1. Dinaikkan lagi pressure-nya P2, angka porinya menjadi E2 dan seterusnya. Kita punya banyak ya. Ini kita lakukan biasanya 6 kali ya. Jadi tegan 0,25, 0,5, 0,1, 2, 4, 8 sampai 8 misalnya ya. Itu ada 6 pressure. Jadi ada 6 perubahan angka pori. Nah, kalau digambarkan grafik hubungan logaritma pressure tekanan versus angka pori, kurvanya seperti ini. Nah, ini titik-titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu 1, 2, 3 sampai 6. Ada 6 sampai 8, ujungnya di 8 biasanya. Kilogram per sentimeter persegi. Cuma di sini harus dalam skala log ya, karena supaya tidak ngumpul datanya, tersebar ya. Jadi kita dapatkan grafik yang bagus seperti ini. Nah, kalau ada yang melakukan uji konsolidasi di lapangan skala penuh ya, ternyata ditemukan ya grafik uji lab dengan uji lapangan itu bertemu di sini di 0,35 sampai 0,45 E0 bertemunya di sini. Sehingga kita bisa mengambil pertemuannya di ideal 0,4 E0 gitu ya. Nah, ini garis ya. Garis koreksi penyelesaian dengan kondisi lapangan disebutnya. Nah, sehingga kalau kita ingin tahu indeks kompresi ya mudah saja dari startnya di N0 P0 angka pori mula-mula versus tegan overburden sebelum dibebani, kemudian dibebani fondasi dia akan turun bertemu di sini. Kita tarik garis ya, tarik garis bertemu di sini. Di sini pentingnya di posisi mana ya, pertama kita harus membandingkan dengan hasil uji lab ya. Jadi ada titik pertemuan di sini. Jadi miringnya kemana-kemana kan tergantung uji labnya. Nah, inilah kemiringan dari N0 P0 ke posisi 0,4 N0 ya, pertemuan dengan grafik uji lab. Ini adalah indeks kompresi. Ini free ya, ini 1, ini CC-nya. Jadi kalau ini membentuk sudut alfa, garis kemiringan ini, maka tinggal di tangan alfa kan dapatkan CC. Jadi formulanya seperti ini ya, CC ada tangan alfa, delta E dibagi delta pressure ya. Area pressure kan pakainya log, jadinya di log P1 aksen dibagi P0 kalau awal akhir gitu ya. Nah, ini adalah indeks kompresi, delta E dibagi log P1 aksen dibagi P0. Nah, kemudian persamaan empiris untuk menentukan CC terjadi impact tahun 67 ya, ada korelasi rupanya ya. CC ada 0,007 LL min 10. Ini menurut terjadi impact di daerah dia ya, di sana Amerika ya. Jadi di kita belum tentu 0,07 korelasinya, belum tentu ini pengurangnya 10 ya. Ya itu di buku mekanika tanah ada menyajikan untuk tanah apa punya korelasi sendiri-sendiri ya.
Ini dia mengambil rata-rata untuk daerah Amerika. Mungkin untuk Lempung Gede Bage, Lempung Ciwaruga bisa berbeda. Pernah kita ada dari mahasiswa juga melakukan penelitian korelasi ya. Tidak seperti ini keluarnya, tapi polanya kira-kira seperti ini, merupakan fungsi dari liquid limit memang. Lebih tepat ya. Ada yang mengkorelasikan dengan nilai kuat tekan bebas, ada yang mengkorelasikan dan lain-lain. Tapi untuk khusus pure yang lempung itu akan lebih akurat daripada tanah campuran. Nah ini contoh saja bahwa CC juga bisa ditentukan dengan korelasi liquid limit ya, kadar air atau limit ya. Kenapa? Kalau kita punya korelasi seperti ini untuk sebagai cek, untuk ngecek ya, apakah lab ini bagaimana. Kadang-kadang kita setiap parameter tanah harus ada pengecekan ya, tidak bisa. Tapi tetap yang dipakai yang konsolidasi ya. Baik yang konsolidasi ya, selama S-nya benar. Tapi kalau ini pengecekannya ada penyimpangan yang cukup jauh, diragukan uji konsolidasinya, harus diulang. Nah, bagaimana penurunan rumus delta HC ya? Atau SC ya. Jadi penurunan konsolidasi contoh sini di awal saya menuliskan SC. Di sini ada yang di buku yang lain ada yang menuliskan delta HC. Sama, ini artinya penurunan besar penurunan konsolidasi ya. Contoh tanah yang dicek di laboratorium merupakan contoh tanah yang benar-benar diwakili lapangan di catatannya, sehingga jika lapisan tanah mendapat tambahan delta P akibat beban Q ya pada pondasi dan dalam masing-masing elemen materialnya homogen, maka besarnya penurunan konsolidasi delta H dapat dihitung sebagai berikut. Nah ini kita bisa membandingkan ya, ini uji lab yang sebelah kanan, yang sebelah kiri di skala penuh lapangan. Ya, kalau tanah dibebani dia akan turun delta HC, kalau di lab akan turun delta E gitu ya. Jadi delta HC sebanding dengan delta E. Penurunan konsolidasi sebanding dengan perubahan angka pori di sini ya. Hingga bisa kalau ini ya mula-mulanya tebalnya H, delta HC banding H, berarti di sini delta E banding 1 plus E0. Ya. Kayak gini, delta HC dibanding H akan sama dengan E0 dibagi 1 plus delta E dibagi delta HC banding H sama dengan delta E banding 1 plus E0, nah gitu ya. Nah kan kenapa ini ada 1 plus 0? Karena waktu Anda menuliskan ini kan, ini volume of void, volume of solid, VS, VV. Kalau dibagi VS, ini kan 1. Kalau dibagi VS, VV dibagi VS, ya ya. Karena angka pori murah-murah ya E0. Jadi begini, asal mulanya kenapa ini 1. Bagi aja karena misalkan VS sama 1, itu keterangannya. Nah ini dari awal dari sini kita bisa menurunkan formula delta HC ya, penurunan atau sigma S ya, penurunan konsolidasi. Jadi tinggal dipindah ruaskan, jadi delta HC sama delta E dibagi 1 plus E0 kali H. Nah kita sudah punya tadi ya, saya set ini ya, delta E dibagi log P1 P0 ya, karena P1 adalah P0 plus delta P, maka delta E, nah tinggal dimasukkan aja ke sana ya saya. Jadi saya log P0 dan P0 mulai berkembang di sini ya. Nah, sehingga kalau kita menurunkan rumusnya menjadi ya, masukkan ke sini menjadi nah gini ya. Delta HC menjadi CC kali H dibagi 1 plus E0 log ini ya. Ngerti ya? Ini dari ya, ini penurunan dari sini, ngerti ya? Delta E-nya dimasukkan ke sini. Ya. Nih, ke sini nih. Delta E dari sini masukkan ke sini. Ya, kotak ini ke ini nih. Ini saya memberi panah set sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. SC, nah, SC. Ini ya sama dengan saya ini supaya Anda tidak keliru. Sama dengan delta HC sama dengan CC kali H dibagi 1 plus E0 logaritma P0 plus delta P dibagi P0. Susah ya. Jadi CC ini operasi, E0 adalah angka pori mula-mula, H atau barisan termampatkan, P0 dengan efektif dengan mula-mula ya, satu kedalaman Z kedalaman, dan delta P dengan tambahan atau dalam ini apa? Delta Z ya.
atau sigma z ya, yang bisa kenal, atau delta sigma z dan seterusnya. Saya teruskan supaya terulang. Sigma z jadi aplikasi ya, dan seterusnya ya. Tegangan vertikal, tambahan tegangan vertikal. Ya, misalnya akibat beban luar. Oke. Barusan sudah mendengar asar ya. Nanti saya masuk ke sini. Kita break dulu ya. Iya, Pak. Break dulu ya. Break dulu kira-kira setengah jam lah ya. Anda mau sholat asar. Saya juga mau sholat asar dulu. Nanti sampai kita masuk ke halaman 11 ya. Kita break dulu. Halaman 11 setelah sholat asar. Saya mau cek dulu ini. Saya keluar dulu ya. Nanti 5 menit lagi jam 8 kita masuk lagi jam 4 kurang seperempat, jam 15.45 ya. 15.45 kita masuk lagi.